Sinovac Cina, AstraZeneca Inggris, Moderna Amerika. Nah, vaksin merah putih Indonesia tak diakui, jadi dipakai di Turki. Jadi padahal sebenarnya itu adalah produk hasil karya dan produk anak bangsa sebenarnya. Itu memang harus kita tingkatkan. Mereka juga bisa buktikan bahwa kita juga bisa. Kenapa kita mengharapkan negara lain atau orang lain untuk membuat sebuah penawar tentang COVID-19 ini? Ya itu NPWP lah, nomor piro nih piro. Nah, itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast di Alila Channel. Hari ini kita mau berbincang-bincang santai terkait cerita-cerita lucu lah, komedi lah ya. Jadi sekali-sekali kita komedian ya. Komedian. Terlalu dibawa serius ya. Jangan terlalu bawa serius. Negara lagi beban COVID-19, ditambah rakyatnya lagi kena COVID-19. Kata Gubernur Kalimantan Timur, Isranur, lebih banyak harus diperbanyak cerita-cerita lucu supaya imun tubuh tetap terjaga katanya. Tapi kalau pikul beban terus takutnya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Iya. Daripada kita cerita janji-janji manisnya pemerintah, lebih baik kita hari ini senyum yang paling manis di depan Alila Channel. Kalau janji manis terus nggak ada pahitnya dong. Iya, yang pastinya itu. Nah, itulah kemudian kenapa orang tua saya itu larang sekarang beli nasi Padang di Padang. Oh, gitu. Iya, larang. Kenapa? Karena jauh, Bang. Kalau dekat itu bisa, tapi kalau jauh itu tak bisa karena butuh tiket pesawat lagi, Bang. Nah, jadi beli kalau di Batam beli nasi Padang. Kalau di Batam boleh beli nasi Padang, tapi kalau beli nasi Padang di Padang kejauhan, Bang. Ya. Tapi di Alor ada Padang juga, Bang. Ada juga. Padang lah. Nah, jadi kalau di Alor kita harus mendaki lagi. Perjalanannya sangat jauh, gitu. Bisa sampai di Padang Alang. Padang Alang, alang-alang. Nah, cerita-cerita ini mengenai kisah-kisah lucu ini, aku teringat ketika jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu kemudian menjadi topik yang menarik ketika ada seorang guru mengajar tentang sejarah proklamasi 1945, ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi. Kemudian guru itu bertanya sama seorang siswa, Andi, dengan tiba-tiba dia tanya, kira-kira siapa yang tanda tangan naskah proklamasi? Andi itu menjawab dengan lantang, bukan saya Pak yang tanda tangan. Karena guru sejarah ini terlalu ganas. Siapa yang tanda tangan naskah proklamasi? Dia bilang bukan saya Pak yang tanda tangan. Karena dengan spontan kan. Maka guru ini bilang begini, kau punya tugas ya, mulai besok kau pastikan siapa yang tanda tangan naskah proklamasi. Kalau tidak, hati-hati memang. Ternyata siswa ini tidak masuk sekolah selama 1 minggu. Orang tuanya tanya lah, kenapa kau tak masuk sekolah? Pak guru bilang, saya yang tanda tangan naskah proklamasi. Saya tidak tanda tangan naskah proklamasi. Dengan lugunya orang tuanya bilang, sudah, jangan-jangan kau juga yang tanda tangan naskah proklamasi. Nah, dia paksa anaknya jujur, anaknya mengaku, iya betul Pak, saya yang tanda tangan naskah proklamasi. Piki menghadaplah guru, orang tuanya Andi ini menghadap sama gurunya. Pak guru, saya sudah periksa anak saya. Ternyata memang betul, anak saya yang tanda tangan proklamasi. Jadi hati-hati, harus betul-betul kita pahami ini sejarah, supaya orang tua juga jangan ketinggalan cerita sejarah. Nah, itu kemudian sama persisnya dengan orang tuli beli nasi kuning di tempat orang tuli. Tahu orang tuli tidak mendengar ini. Nah, kemudian dia tanya, bos, berteriaklah dia, bos, beli nasi kuning. Apa dia jawab? Woi, kau kira saya tuli? Berapa liter? Lanjut, ternyata besoknya dia jumpa lagi berdua. Dia tanya, bos, ada nasi kuning? Dia bilang tidak ada, yang ada cuma nasi kuning. Oh, saya kira ada nasi kuning.
Memang kalau tuli betul-betul. Memang tuli sama tuli jadi bapak kaya. Jadi memang kalau misalnya pemerintah kita tidak mendengar, kemungkinan kayak begitulah topiknya. Ada nasi kuning, tidak ada, cuma ada nasi kuning. Nah ini yang sering terjadi. Dan kemudian yang kedua adalah kisah tentang anak terlambat masuk sekolah. Anak terlambat masuk sekolah itu, Bu, itu ketika besoknya Pak Guru periksa integrasi. Woi, Joni, kenapa kau terlambat? Jadi ada Joni, ada Sapri. Dua orang ini terlambat datang ke sekolah jam 8 pagi. Joni, kenapa kau terlambat? Dengan lantang dia punya alasan. Aduh Pak Guru, saya ini tadi malam mimpi beli sepeda. Saya punya bapak beli sepeda. Saya baru naik sepeda itu. Saking keasikan naik sepeda, saya lupa kalau ternyata sudah jam 8 pagi. Sehingga saya terlambat. Habis itu Pak Guru tanya sama Sapri, Sapri, kenapa kau terlambat? Saya itu dia bonceng sehingga saya juga terlambat. Dia masuk akal juga. Iya, daripada dia karena tidak punya apa yang perlu dia sampaikan alasan sama guru, terpaksa dia bilang dengan lantang, saya dibonceng sama Joni sehingga saya juga terlambat Pak Guru. Nah ini cerita-cerita menarik nih, yang kemudian kalau ini banyak permasalahannya, kita duduk sekali bercerita dongeng yang tidak betul, tapi memang kadang-kadang bisa jadi betul juga. Berarti waras bisa jadi gila juga. Itu kenapa di 2014 itu Jokowi menunjuk Bu Susi Pujiastuti jadi menteri kemaritiman yang selalu tenggelamkan. Karena isunya itu dia katakan begini, karena dia butuh orang gila untuk butuh terobosan baru, sehingga dia memang butuh orang gila, karena orang waras tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan secara waras, sehingga dia butuh orang gila. Nah, orang gila yang masuk semua dia rata tenggelamkan. Iya. Tapi saya setuju dengan programnya Bu Susi. Iya. Karena apapun yang melanggar dengan apa yang ditetapkan, tenggelamkan. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Ya. Sebenarnya Bu Susi itu harus dipertahankan ya. Ya. Padahal kan menteri yang punya prestasi baik di masa Pak Jokowi kan salah satu di periode awal ya 2014 sampai 2019 kan salah satunya Bu Susi Pujiastuti ya. Tapi kalau sekarang tenggelamkan tutup mulut ya kan? Tenggelamkan tutup mulut. Itu masalahnya. Nah. Kemudian ada beberapa permasalahan kasus pencurian juga nih. Kasus pencurian buah cengkeh. Kalau di sana tuh perkebunan cengkeh di Sulawesi itu jauh-jauh pohon cengkehnya di gunung kan, sehingga orang dari kampung itu pergi ambil cengkeh di gunung. Suatu waktu ada orang naik cengkehnya orang, maksudnya yang bukan punya dia panjat pohon cengkeh. Setelah itu datang yang pemilik cengkeh ini, dia berteriak, "Woi, Sapri!" Katakanlah Sapri, saya kasih tahu sama kau punya bapak ya, kau curi saya punya pohon cengkeh ya, kau curi saya punya buah cengkeh. Dengan lantang Sapri bilang begini, kau kasih tahu aja lah, saya punya bapak juga ada di atas. Nah itu yang kemudian jadi masalah. Tolong hati-hati kalau bawa dengan orang tua, anak, jangan tahu bapaknya yang lagi pimpin pasukan. Itu juga dengan ini ya, kehidupan saat ini. Iya betul. Memang dilema semua butuh. Misalnya nih kalau ada masalah, saya lapor, bapak saya ada di sana. Itu dia lagi itu campur tangan dan garis tangan tuh. Tangan garis tangan. Itulah Pak. Sekarang ini memang harus sudah begini dulu sedikit. Iya, tidak kalau bisa mau serius sudah ini kurang bagus. Orang lewat-lewat aja. Nah ini yang sering apa namanya terjadi dalam kehidupan ini, tapi itu bagian daripada cerita plesetan lah. Yang penting kan bisa menghibur. Iya. Daripada kita serius terus juga iya. kurang
itulah sering orang itu melihat saya itu dilihat dari depan katanya tampangnya kayak Bung Karno, dilihat dari samping kanan kayak Bung Sahrir, samping kiri kayak Bung Hatta, ternyata Kalau dari dilihat belakang bungkusan. Jadi di Manado itu dulu ada ini opa yang selalu punya andalan ceritanya selalu besar gitu, wah. Jadi dia selalu bilang opa dulu itu kalau main bola itu opa bisa cetak 10 gol. Serius opa? Iya serius. Tanya sama orang di kampung ini, terus bagaimana caranya opa cetak 10 gol? Iya, bagaimana opa bawa bola sambil bawa peda, bawa parang. Jadi opa ini bawa bola sambil bawa parang, kau sentuh ini bola putus kakimu. Kemudian berlanjut pada cerita apa, motor balap ini, tapi freestyle, lepas kaki, angkat tangan, lepas kaki. Dia bilang dulu saya itu kalau bawa motor tuh lepas tangan, lepas kaki, pokoknya sambil gasting gitu di atas 120 km. Iya serius, iyalah, saya tidak ada yang mampu lawan saya. Bahkan Rossi pun itu acungin jempol. Pas diperiksa ternyata memang dia lepas kaki lepas tangan karena dibonceng. ini gimana ya? Isu apa nih? Bapak ini, serius juga. Bapak ini bawa isu apa lagi tuh ya? Tadi kan kita sangkut paut ke masalah gila, Iya. kulit. Iya. Sampai orang gila gitu kan main handphone. Sampai orang gila main handphone, sampai orang gila bisa masuk masjid. Iya, sekarang nih orang gila itu yang paling bebas corona itu orang gila. Maka masyarakat itu harus diajarkan jadi gila. Karena apa? Orang gila itu bebas segala-galanya. Bahkan sampai dengan kasus kriminal itu orang gila bebas. Iya, jadi sekali-sekali harus jadi orang gila. Jadi kalau mau buat kriminal harus jadi orang gila. Jadi orang gila dulu. Karena itu salah satu yang dibebas. Tapi kenapa harus ustadz ini, Pak? Hah? Tapi kenapa kau harus ustadz? Ustadz itu kan perawatannya alim, santun, wibawa. Ustadz kan tak mau balas. Kita kembali ke ini apa? Ustadz kan Bujang lapuk kan? Cobaan. Tapi kalau di film Trio Idiot itu kan selalu itu si pemeran utamanya si siapa itu dia bilang all is well, semua akan baik-baik aja. All is well, semua akan baik-baik aja. Mungkin begitu juga Ustadz itu, all is well, semua akan baik-baik aja. Walaupun memang kejadian itu berulang kali, tapi karena semua orang gila. Ya, karena orang gila, semua akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik. Itu kok targetnya orang Ustadz semua ini ya? Nah itu yang namanya alam bisawab ya. Aku pun bingung. Memang karena mungkin Ustadz itu kan kalau diserang tak membalas. Ustadz itu kan seperti Nabi, balas dengan doa. Dilempar batu kan dia balas dengan kapas. Mungkin setelah itu kan zaman Nabi. Iya. Karena sehingga itu kalau orang gila serang sama orang waras yang kalau kita disejajarkan dengan Nabi ya nggak bisa. Iya, tidak, maksudnya kan kalau Nabi ilmunya lebih tinggi. Kalau tidak, kita misalnya ini begini, masih anak kacang. Orang gila kalau serang sama orang yang di pinggir jalan yang waras, kemungkinan orang gila kan babak belur, bro. Iya kan? Tapi kalau orang gila serang ustadz lagi sholat, lagi ceramah, itu tak mungkin ya dibalas. Itu ustadz kan tak bisa balas. Kalau dibalas nanti yang salah siapa? Ustadznya yang salah. Luar biasa mengenai hukum. Jadi itu kita asik-asik aja lah. Ya beginilah. Jadi kemungkinan akhir-akhir ini pokoknya di periode sekarang ini kan yang sering diserang ulama. Itu sih apakah bagian daripada strategi negara, itu juga kita kurang paham. Tapi itu bagian daripada trending topik yang sering dipilih ketika ada kasus-kasus besar.
terutama kasus-kasus korupsi ya. Tapi kita tidak perlu membicarakan terlalu jauh. Jangan tutup lubang buka lubang. Tutup lubang gali lubang kata Bang Haji Roma Irama. Nah, Tapi bukan utang ya. bukan utang. Lubang yang besar ditutupnya, lubang yang kecil nampakkan gitu kan. Ya, itu bagian daripada strategi lah supaya kita nyaman-nyaman aja. Sehingga kita butuh orang gila untuk terobosan-terobosan baru ke depan. Betul juga. Karena orang gila ini kan nggak ada hukum yang berlaku untuk dia. Ini sempat orang kita mau bikin satu apa namanya kriminal jadi orang gila, bahaya juga. Kenapa itu kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan ngapain kita ada negara? Kalau tidak ada negara kan yang berkuasa adalah kekuatan. Siapa yang kuat, yang oke bisa bertarung secara fisik, dia adalah penguasa. Kayak zaman Iya. Raja Fir'aun Ya, kan. Purbakala. Nah, sekarang ada negara kan, negara itu salah satunya adalah wilayah, masyarakat, dan pengakuan negara. Nah, kalau jadi provinsi kan pengakuan kabupaten, pengakuan dari pemerintah untuk membentuk satu kabupaten. Nah, kalau kita lihat kan terbentuknya daerah negara itu sebenarnya mensamaratakan antara si A dan si B itu semua sama di mata hukum. Tapi sekarang kan hukum itu hanya berlaku bagi yang waras, tapi tidak berlaku bagi yang tak waras. Kalau semuanya yang tidak waras juga diberlakukan, maka itu berbahaya. Maka hari-hari ini hanya orang gila lah yang tidak terkena hukum dan tidak terkena COVID. Kenapa tidak divaksin semua itu orang gila itu? Karena orang gila juga salah satu yang berbahaya juga, karena sama-sama kan, tapi dia tidak kena COVID juga. Itu yang Itu makanya aneh juga. Karena kita sama-sama manusia ya. Iya. Cuman beda itu dia kalau pikiran kita yang bikin berbeda. Tapi ini kita jadi orang gila aja lah Mas. Biar nggak kena COVID. biar nggak kena Ngomong saya udah 2 kali suntik. 2 kali suntik. Sekali lagi 3 kali. Tetap kita harus himbau masyarakat yang khususnya penonton Ali Lacen, Ya. wajib vaksin, Vaksin baik Sinovac, Moderna, AstraZeneca. Sekarang ini ke Singapura atau ke Saudi Arabia yang tidak diterima Sinovac, AstraZeneca dengan Moderna ya. Kenapa nggak diterima itu? Nah, itu yang kurang tahu. Soalnya saya Sinovac Bang. Aku pun 2 kali pula ini. Kami sudah 2 kali juga nih. Aku sudah 2 kali nih. Cuma dataku yang belum diinput. Tapi kalau mau misalnya ke luar negeri nggak diterima. Ya kita vaksin lagi lah. Bisa kan? Vaksin AstraZeneca. Bisa stres kita nih Bang. Itulah saya bilang, kalau memangnya ini virus ini akan berlanjut terus, kemungkinan kita akan ikut ibu-ibu posyandu. Tiap bulan disuntik. Jadi ibu-ibu posyandu itu datang suntik polio buat anak kecil, kita suntik vaksin. Itulah aneh juga kenapa Sinovac tak bisa, sedangkan kita udah yang awal mulanya vaksin ini kan Sinovac ya. Sinovac, kemudian AstraZeneca, setelah itu baru Moderna. Ini entah apa lagi yang mau diluncurkan nih. Sinovac Cina, AstraZeneca Inggris, Moderna Amerika. Nah, vaksin merah putih Indonesia tak diakui, jadi Itu masalahnya. dipakai di Turki. Nah, Jadi padahal sebenarnya itu adalah produk hasil karya dan produk anak bangsa sebenarnya. Itu memang harus kita tingkatkan. Mereka juga bisa buktikan bahwa kita juga bisa. Kenapa kita mengharapkan negara lain atau orang lain untuk membuat sebuah penawar tentang COVID-19 ini. Ya itu NPWP lah, nomor piro wani piro. Nah itu agak jadi usaha kemudian dengan anak bangsa ini sudah susah payah kemudian menciptakan sebuah karya, akhirnya tidak diakui oleh negaranya sendiri masalahnya. Karena sebenarnya rakyat Indonesia itu lebih percaya buatan dalam negeri dibandingkan buatan. Sebenarnya seperti itu. Ini kan
katanya dengar-dengar Sinovac mau 3 kali, mau 3 kali, 4 kali, bahkan Bang Adian Apitupulu itu ngamuk-ngamuk tuh, kok ini dulunya kontraknya 2 kali, kok ini sudah 3 kali. Ya karena NPWP nomor biro wani piro. Nah kalau dia sudah 3 kali kan kemungkinan kita tiap bulan nih ikut itu vaksin, maka kita Jadi kalau menurut posyandu. abang ini, kan kalau tambah vaksin vaksin apa namanya, merah putih ya, Vaksin merah putih. dosis merah putih ya. Nah, di antara keempat ini Aku percaya buatan dalam negeri, saya juga, karena kita cinta produk-produk Indonesia. kita cinta produk Indonesia, maka Iya. produk Indonesia harus ditingkatkan, Iya sebenarnya Iya. kan harus disupport. iya sebenarnya kan kita lebih percaya produk Indonesia. Cuma kan hari ini kan yang dikasih vaksinnya kita vaksin Cina, vaksin Inggris, vaksin Amerika. Sedangkan vaksin dalam negeri sendiri memang harus perlu disupport Iya. oleh pemerintah, harus perlu didukung. Nah, karena memang ya seperti ini ya, Alila Channel, kita lebih memilih produk Indonesia. Betul. Karena NKRI harga mati. Nah, itu yang kita butuhkan. Karena kita sebagai anak bangsa, kita mendukung produk-produk ciptaan anak bangsa. Iya. Sehingga untuk memajukan bangsa kita sendiri, ya Bang? Betul. Nah, betul. Daripada kita beli banyak. Daripada kita mengeluarkan budget yang banyak untuk orang lain, mendingan Iya. kita mengeluarkan budget yang lebih banyak untuk negara negara kita sendiri. Jadi kita berbicara ada guraunya, ada seriusnya. Ya. Jadi memang teman-teman jangan lupa like dan subscribe di Alila Channel, dan mohon dukungannya. Kita sama-sama mendukung produk Indonesia. Iya betul. Vaksin merah putih kita sama-sama dukung, sehingga Vaksin. pemerintah ya Bisa. lebih membantu, ya bisa mendukung, bisa mensupport agar karya-karya yang diciptakan oleh anak bangsa ini ditingkatkan dan bisa dipakai atau digunakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu kan seperti cerita Ustadz itu yang ceramah di tempat ceramah, tapi tidak diserang orang gila. Jadi Ustadz itu katakan di akhir ceramah, ambil yang baik-baik, kasih tinggal yang buruk-buruk. Ternyata jamaahnya turun, dia ambil sendal yang bagus-bagus, dia kasih tinggal yang jelek-jelek. Saya pernah itu. Nah, Jadi saya dari rumah Iya. ke tempat sebelah kan, nah, saya ini pakai sendal kiri-kiri. kiri-kiri ya. Kiri-kiri udah sampai sana, saya pusing cari sih mana sendal sebelah ini. Oh sebelah lain gitu. Cari-cari gitu. Sampai warga di sini pun ikut cari udah keliling-keliling. Bilang, jadi ada yang bilang, jangan ketinggalan di rumah. Betul. Di sini juga kanan-kanan di sini. Itu kan Kalau udah serius, kejadian sama saya tuh. Sudah jalan jauh-jauh bawa sepeda. Sampai di sana, sepeda itu diparkir di pinggir, dibawa orang, pinjam kawan. Karena saking emosinya, saya pulang itu tak lagi naik sepeda, naik darat. oke lah, itu aja mungkin perbincangan kami. Walaupun ada gurau, Cerita cerita santai, ya harapan kami ya kita semua warga Batam, khususnya warga negara Indonesia, vaksin itu lebih utama. Iya, Untuk wajib vaksin ya. melindungi diri kita, kemudian Jaga jarak, pakai masker. Walaupun kami tidak pakai masker malam hari ini karena kami sudah jaga jarak. kita Sudah vaksin 2 kali ya. vaksin 2 kali. Iya. Saya sudah vaksin 2 kali. Sama-sama Vaksin juga, Sinovac ya, Sinovac. Sinovac. Sinovac juga. Itu juga Sinovac. Padahal yang kita harapkan adalah merah putih. Merah putih. Betul. Nah, tapi ya mudah-mudahan dengan karya-karya anak bangsa ini kita selalu mendukung, karena dari kita untuk kita, Betul. bukan dari kita untuk orang lain. Betul. Ya, dari kita untuk kita. Dari kita. Bagaimana kita memajukan bangsa kita ini sendiri. Ibarat dulu kita beri di atas kaki kita sendiri. Iya, berdikari. Berdikari. Itu kan konsepnya Pak Jokowi juga di awal-awal 2014. Tapi tidak tahu sekarang apakah masih gunakan konsep berdikari atau masih Ya kalau bisa pakai konsep Iya. itu. Jadi Pak Jokowi ya presiden kita, Presiden Republik Indonesia, ya Pak Joko Widodo,
bisa mendukung program. Saya rasa Ya kami juga Jokowi selalu sangat mendukung Bang. Iya. Ya kami sebagai warga negara yang baik kami selalu mendukung program Pak Jokowi. Apa yang dilakukan kami sangat mensupport, mendukung. Kemudian apa yang anak bangsa lakukan, Oh, itu kami sama dukung. vaksin merah putih kami 100% mendukung karena dari kita untuk kita. Betul. Mungkin itu saja Bang. Siap. Saya Hasan. Saya Kasim Dahlan. Sampai berjumpa Sampai lagi. berjumpa lagi di Apa sesi bahasa trennya Alilat channel ini? Tanami, Tanupno, Telet, Tomno. Tomno. Jangan lupa like dan subscribe di Alila Channel agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kami dari De Alila Channel. Terima kasih.